Hola, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, di konten terbaru kali ini saya akan membahas tentang isu yang saat ini sedang hangat di sepak bola Indonesia, yaitu tentang rumornya Boyan Hodak sedang didekati oleh timnas Indonesia. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang tidak mengagetkan gitu ya, karena gini, seorang pelatih dengan prestasi yang sangat begitu gemilang dan pengalaman yang sudah sangat panjang, itu pasti menjelang akhir kontraknya akan banyak menyita perhatian, baik itu dari klub ataupun dari tim nasional. Khususnya timnas Indonesia, karena saat ini kan timnas Indonesia sedang tanpa pelatih dan juga kondisinya sedang tidak begitu baik gitu ya. Jadi ya ini pasti gitu ya, rumor ini pasti akan datang. Nah cuma kalau urusannya uh, seperti ini itu hanya kuat-kuat negosiasi aja gitu. Klub-klub yang ingin mendatangkan Boyan Hodak atau tim nasional yang ingin mendatangkan Boyan Hodak, ya sekarang tinggal kuat-kuatnya negosiasi gitu ya. Khususnya juga untuk Persib Bandung kepada Boyan Hodak. Nah ini sudah berbicara dalam tahap negosiasi. Jadi kita ya nikmati aja rumor ini dan sebagai bahan kita untuk berdiskusi aja gitu ya. Dan ya jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Meskipun ya jujur Boyan Hodak ini menurut saya lebih cocok tetap bertahan di Persib Bandung. Nah coba kita flashback tentang Boyan Hodak ini pertama kali datang ke Persib Bandung. Oke, pada tahun 2023 Persib Bandung di awal musim Liga 1 2023-2024 dengan pelatih yang memang sangat begitu terkenal yaitu Luis Mia ya, punya ekspektasi yang sangat begitu tinggi, yaitu kembali menjadi juara di Liga 1 pada musim 2023-2024 setelah mereka dalam waktu 8 tahun atau 9 tahun gitu ya mereka tanpa juara gitu. Nah setelah berjalannya waktu, liga sudah berjalan, Luis Mia 6 pertandingan tidak pernah mendapatkan kemenangan dan ini menjadi perhatian khusus dari para bobotoh. Kemudian tiba-tiba Luis Mia meninggalkan Persib Bandung tanpa alasan yang menurut saya tidak bisa diterima ya secara profesional gitu. Nah Persib Bandung dalam kondisi tersebut itu dalam kondisi yang memang antah berantah gitu ya, yang memang Maklok sendiri sebagai kapten tim itu menyampaikan bahwa mereka itu dalam kepercayaan diri yang sangat begitu rendah, tidak punya harapan gitu ya, ininya tidak kondusif lah ya di tim Persib Bandung pada saat itu. Nah kemudian manajemen Persib Bandung mendatangkan Boyan Hodak yang memang sudah sangat belasan tahun berada di Liga Malaysia, Liga Super Malaysia gitu. Pertama kali datang Boyan Hodak kepada Persib Bandung ya, yang melihat bahwa tim ini sedang sakit atau gimana gitu ya, kan itu yang memang kira-kira yang memang disampaikan oleh Boyan Hodak. Ini dikutip dari beberapa podcast ya yang disampaikan oleh Maklok atau manajemen Persib Bandung dan sebagainya. Nah berjalannya waktu Boyan Hodak memperbaiki keadaan ya, lalu setelah itu Persib Bandung mulai itu, meskipun di awal-awal Boyan Hodak agak sedikit stuck juga, tetapi setelah melewati 4 dan 5 pertandingan bersama Persib Bandung di musim 2023-2024, Persib Bandung menjadi tim yang memang agak sulit untuk diremehkan gitu ya. Bersama Luis Milla ya oke lah ya, semua tim bisa melihat kelemahannya. Tetapi ketika dipegang oleh Boyan Hodak, mulai itu sedikit naik. Nah masuk di pertengahan musim, masuk menjelang akhir musim, wah Persib benar-benar gacor, sehingga Persib mampu tembus 4 besar karena pada saat itu liga itu sedang menggunakan sistem ada finalnya gitu. Jadi Persib Bandung kala itu masuk ke 4 besar dan berhasil final dan menjadi juara. Nah, saya melihat ketika Persib bersama Boyan Hodak yang memang baru musim itu berada di Persib dan Liga dan melatih Persib Bandung gitu. Saya mengira bahwa kesuksesan Boyan Hodak ini itu tidak akan berhenti di musim itu saja. Dan benar juga, di musim selanjutnya Persib bisa back to back. Ya kan? Meskipun pada musim 2024-2025 Persib Bandung kan tidak terlalu gemilang tuh di Asia. Nah barulah di musim 2025-2026 Persib benar-benar menyusun semua itu agar supaya bisa yang pertama meningkatkan koefisien poin Liga Indonesia di level Asia. Lalu yang kedua bisa berprestasi sejauh mungkin ya di AFC Champions League 2 gitu. Nah dengan berprestasinya di AFC Champions League itu, maka Persib Bandung dengan harapan itu bisa tembus ke AFC Champions League Elite. Kalau sudah mencapai di sana, nah maka kualitas liga kita itu akan bisa diperhitungkan ya. Meskipun belum bisa disandingkan gitu ya dengan Liga Arab ataupun Liga Korea, Liga Jepang.
gitu. Tetapi minimal kita sudah berada di posisi yang memang semestinya bisa bersaing dengan Liga Malaysia, dengan Liga Thailand yang memang nomor 1 di Asia Tenggara, gitu. Nah, harapan itu ada tentunya ya, dengan Persib Bandung saat ini berpotensi lolos ke 16 besar, hanya butuh 1 poin lagi, tentunya harapan itu ada. Dan sangat mungkin Persib Bandung untuk masuk ke 8 besar, ke semifinal, bahkan final, itu masih sangat mungkin. Peluang terbuka lebar. Nah, sekarang kontrak Boyan Hodak, kabarnya itu, bukan kabarnya, tapi memang akan habis pada tanggal 31 Mei 2026. Dan artinya pada tanggal 1 Desember 2025, Boyan Hodak ini sudah berstatus free transfer. Nah, ini yang memang sangat heboh sebenarnya. Entah rumor ini benar atau tidak gitu. Yang jelas ya pastilah ya, manajemen Persib Bandung pun akan mempertimbangkan dan pasti punya keinginan untuk tetap bersama Boyan Hodak. Karena memang pelatih ini bukan pelatih yang memang sembarangan gitu. Dia pun sudah sangat mudah, bahkan sudah sangat diterima oleh para bobotoh. Karena kan kunci di Persib itu adalah bobotoh gitu. Bobotoh gak restu, itu bisa menjadi problem yang berkepanjangan. Tetapi ketika bobotoh sudah cinta, bobotoh sudah merasa nyaman gitu, itu biasanya sulit sekali. Meskipun ya bersama timnas Indonesia pun ini penting juga gitu ya. Karena kan kalau berbicara timnas Indonesia itu harus memperbaiki peringkat FIFA. Ya, saat ini kita stuck di peringkat 119. Gitu. Dan saya rasa manajemen Persib Bandung ini harus benar-benar mempertimbangkan resiko dan kemungkinan ketika bersama Boyan Hodak dan ketika tanpa Boyan Hodak. Belum tentu juga Persib nanti ketika dengan pelatih baru, meskipun dengan prestasi yang mentereng juga di klub sebelumnya, itu bisa seberprestasi ketika dipegang oleh Boyan Hodak. Nah, ini harus menjadi pertimbangan yang sangat matang. Bahkan menurut saya manajemen Persib Bandung ini harus benar-benar jikalau memang dia harus meningkatkan gaji Boyan Hodak, ya tingkatan aja. Ini kan demi prestasi klub, demi prestasi Liga Indonesia ya. Karena mohon maaf, bukan berarti saya gak percaya dengan tim lain gitu ya untuk meningkatkan koefisien poin di Asia. Tetapi untuk saat ini Persib Bandung itu yang lebih siap. Ya, bukan dalam segi kekuatan mereka, tetapi dalam segi finansial. Kan ini yang memang pentingnya. Ya kan? Percuma kita punya pemain bagus, ada Messi, ada Ronaldo, tetapi klubnya itu gak punya finansial yang memang memadai, itu kan ya repot juga gitu. Nah, tetapi dengan kondisi Persib Bandung saat ini, gitu ya, Persib memang sangat diandalkan untuk meningkatkan koefisien poin di level Asia. Nah, sehingga harapannya Liga Indonesia itu benar-benar bisa bisa lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan klub-klub atau liga-liga seperti Liga Thailand ataupun Malaysia. Gitu. Nah, dan kalau berbicara timnas Indonesia, menurut saya timnas Indonesia itu jangan melihat pelatih yang memang sudah ada di Beri Super League meskipun dengan prestasi yang mentereng, tetapi harus dengan pelatih yang memang sudah benar-benar punya pengalaman memegang tim nasional, punya CV yang mentereng, punya prestasi yang mentereng, pernah memegang klub-klub besar di Eropa, gitu. Sehingga dengan pelatih tersebut itu gak usah diragukan, gitu ya. Dengan apa yang harus ia lakukan, ya kan? Apapun yang ia lakukan itu pasti akan berujung kepada perbaikan kualitas, gitu. Dan mendatangkan Patrick Kluivert di kemarin tuh itu harus jadi pelajaran menurut saya. Ya, jangan mendatangkan pelatih yang memang nggak punya catatan mentereng. Ini kan ya harus diakui bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi ya kita percaya aja kepada pengalaman seseorang. Nah, sehingga pada akhirnya itu bisa ada kesinambungan antara Persib Bandung yang fokus dengan meningkatkan peringkat liga dan timnas Indonesia dengan pelatih yang memang dengan pelatih yang bagus yang fokus meningkatkan ranking FIFA. Jadi kan keduanya kan balance tuh, ya kan? Sehingga kita ya pada tahun 2027, 2028, bahkan 2030 itu benar-benar bisa bersaing di kompetisi dunia. Klubnya, liganya secara peringkat kompetitif, timnas Indonesianya secara peringkat juga kompetitif. Gitu kan? Ya meskipun kembali lagi ini keputusannya ada di Boyan Hodak, ya kita gak bisa mengintervensi juga. Namun untuk pandangan saya sangat disayangkan lah ya kalau memang rumor ini benar dan Boyan Hodak lebih memilih timnas Indonesia. Gitu. Ini akan menjadi sebuah sebuah kekosongan gitu ya. Pasti akan seperti itu karena kan waduh, melihat kecintaan bobotoh kepada Boyan Hodak itu kan ibarat ibarat anak kandung kepada ayah kandung, itu kan tinggi lah ya, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Nah gitu teman-teman, tulisan aja pendapat kalian dan sekali lagi nikmati saja rumor ini sebagai bahan untuk kita berdiskusi, berbincang-bincang
Dan ya tentunya selagi ini masih rumor ya kita bebas lah ya untuk berspekulasi apapun. Oke. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.